nenek moyang bangsa Indonesia secara turun-temurun telah menyebut Nusantara sebagai tanah air. Sebuah sebutan emosional yang lahir bukan tanpa makna, namun menyiratkan sebuah penegasan bahwa pulau-pulau dan perairan yang merekatnya adalah satu kesatuan bulat dan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sejarah juga telah mencatat dengan tinta emas bahwa inti kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lampau adalah mereka yang mampu mengintegrasikan Nusantara sebagai satu kesatuan dan mampu memanfaatkan kelebihan sebagai faktor geografis, sebagai negara kepulauan menjadi peluang bagi kejayaan negerinya. Faktor inilah yang menjadi kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjelma sebagai negara maritim yang besar, makmur, dan disegani di kawasan. Jalur-jalur perdagangan Nusantara mereka kuasai dengan ditopang oleh armada laut yang kuat, karakter dan aktivitas kehidupan masyarakat yang bernafaskan laut, serta kebijakan pemerintah yang bervisi maritim. Oleh karena itu, meskipun eksistensi Sriwijaya dan Majapahit tidak abadi karena hadirnya kolonialisme di bumi Nusantara, namun kedua kerajaan maritim ini telah memberikan inspirasi dan fondasi kesatuan yang kuat bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Ini membuktikan bahwa kesatuan Indonesia bukanlah warisan kolonialisme, tetapi diilhami oleh masa silam kerajaan Nusantara yang gemilang. Selama 3,5 abad menjajah Indonesia, Belanda mampu melemahkan pusat inti kekuatan bangsa yang bercirikan maritim. Pengaruh tersebut begitu kuat sehingga ketika bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka pada tahun 1945, bangsa Indonesia masih belum mampu kembali ke jati diri sebagai bangsa maritim. Usahakanlah penyempurnaan keadaan-keadaan kita ini dengan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh kemerdekaan. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Mengembalikan kondisi natural bangsa Indonesia kepada bangsa yang bervisi maritim bukan hal yang mudah, namun bukan pula hal yang mustahil. Karena kita adalah bangsa yang lahir dari rahim maritim. Kita adalah bangsa yang lahir di negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi kelautan sangat besar untuk menjadi penopang utama peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan upaya keras agar 3 pilar utama pembangunan kekuatan maritim nasional, yakni Angkatan Laut atau Navy, Industri Maritim atau Maritime Industry, dan Bisnis Maritim atau Maritime Affairs, harus berjalan dalam satu framework secara simultan dan berimbang. Seiring berjalannya waktu yang penuh dengan pengalaman akan pengingkaran sebagai bangsa maritim, membuat bangsa ini semakin menyadari bahwa maritim adalah jati dirinya dan maritim adalah masa depan kejayaan bangsa. Secara geografis, Indonesia dikaruniai posisi strategis terletak di posisi silang jalur perdagangan maritim dunia. Wacana demi wacana untuk mewujudkan negara maritim akhirnya menjelma menjadi kemauan politik dan program besar yang harus diwujudkan. Pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus ditopang oleh 5 pilar, yaitu budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan laut. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga JSPEVA
Jaya Mahir. Di laut justru kita jaya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, TNI Angkatan Laut bertanggung jawab untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara, termasuk di dalamnya menjaga stabilitas keamanan di laut. Selanjutnya dikaitkan dengan program Poros Maritim Dunia, pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut ditujukan untuk memperkokoh pilar pertahanan maritim, karena TNI Angkatan Laut merupakan komponen utama pertahanan negara di laut. Di samping itu, sesuai fungsi universalnya, kekuatan TNI Angkatan Laut juga dapat diproyeksikan untuk menopang diplomasi maritim, sebagaimana Angkatan Laut di dunia manapun juga memiliki peran diplomasi selain peran militer dan constabulary. Untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya, TNI Angkatan Laut telah membuat sebuah perencanaan pembangunan kekuatan 20 tahun ke depan berbasis minimum essential force yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan. Dengan memperhitungkan misi yang diemban dan dihadapkan kepada luas perairan Indonesia, TNI Angkatan Laut membutuhkan sejumlah kapal perang dari berbagai jenis dan fungsi azazinya untuk dapat mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, untuk mewujudkan kekuatan minimum essential force, yaitu kemampuan minimal untuk siap menghadapi ancaman yang mendesak di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, kesiapan operasional satuan secara optimal dalam satu keutuhan sistem senjata armada terpadu atau SSAT yang merupakan integrasi kekuatan dan sinergi kemampuan dari unsur-unsur kapal perang, pesawat udara, marinir, dan pangkalan dituntut untuk selalu siap sedia setiap waktu. Dalam rangka mendukung unsur-unsur operasional, TNI Angkatan Laut meningkatkan gelar pangkalan dari 11 pangkalan utama Angkatan Laut atau Lantamal menjadi 14 Lantamal. Saat ini 6 Lantamal digelar di wilayah barat Indonesia dan 8 Lantamal berada di wilayah timur Indonesia. Pangkalan Angkatan Laut secara universal mempunyai 4 fungsi, yaitu Rest, Recreation, Repair, and Replacement atau 4R. Dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, menangkal setiap ancaman militer di laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara-negara tetangga, Naval Prison menjadi suatu keharusan yang diwujudkan dalam berbagai macam bentuk operasi. Pengaruh globalisasi, interdependensi pun sulit dihindari. Confidence Building Measure atau CBM menjadi tren pilihan. Dalam mendukung CBM tersebut, peran diplomasi Angkatan Laut menjadi salah satu yang ikut mendukung kebijakan pemerintah di forum-forum internasional. Adapun beberapa bentuk kegiatan antara lain, melaksanakan kunjungan muhibah ke luar negeri, baik dalam konteks latihan bersama seperti Rim of Pacific atau RIMPAC, Fleet Review, dan berbagai latihan bersama maupun kunjungan persahabatan, guna mempererat hubungan antar Angkatan Laut sehingga terjalin hubungan yang harmonis, sekaligus mempromosikan eksistensi Indonesia ke manca negara. Aktualisasi CBM yang dilakukan TNI Angkatan Laut tersebut telah diperlihatkan dalam sejumlah operasi dalam peran serta ikut menertibkan dunia. Seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sejumlah simposium juga telah diikuti, bahkan diselenggarakan TNI Angkatan Laut, seperti International Maritime Security Symposium yang menghadirkan negara peserta dari kumpulan negara-negara yang tergabung dalam Western Pacific Naval Symposium atau WPNS dan Indian Ocean Naval Symposium atau IONS, yang merupakan aktualisasi peran diplomasi Angkatan Laut untuk memecahkan masalah-masalah keamanan maritim regional. Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, TNI Angkatan Laut telah memainkan perannya dalam mendukung diplomasi pemerintah dan menunjukkan kepada dunia
3 perhelatan besar dalam satu waktu telah ditunjukkan oleh TNI Angkatan Laut berupa Fleet Review yang melibatkan 58 kapal perang, di mana 20-nya merupakan kapal perang asing. Komodo Exercise 2016 yang diikuti oleh 35 negara dan WPNS. Dengan demikian, bukan hal yang mustahil Indonesia akan kembali berorientasi kepada maritim dan menjadi bangsa maritim yang besar. Sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo pada pembukaan Fleet Review 2016 di Padang, di laut tersimpan harapan, di laut tersimpan kejayaan. Jalasweva, Jayamahe.